Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat angkuangku nenek mama dan gadang basawa tua, angkuangku imam kati, para halim ulama surah bendang dalam negari, angkuangku para cedik pandai, udang dan arif bijaksano, tahu diranggeh malating, ibu-ibu pundokan duang, nimpapeh rumah menggadang, semara anjung paranginan. Urang mudo selendang dunia, acang-acang dalam nagari. Tibo diwarih ke menjawek, tibo pusako ke menolong. Umumnya lah, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Minang dimanapun berada yang dapat mengikuti dan menyaksikan video pendek ini. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, kembali kita bertemu sesuai dengan tema induk, yaitu mengakeh hijau nan talamun, mengambang nan talipek. Mudah-mudahan tercici semua kita japui, terserak nak semua kita pilih. Taganang dia giah pematang, tajud dia giah bailiran. Padonya tumbuh di pematang, eloknya tumbuh di balunan. Untung-untungnya borek baka panjang, bawatang badahan rampak, baranting badaun rimbun, babungo babuah masak, kemakanan kurang salam. Kuangku, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan kita pada hari kini adalah dengan mengangkat tema budi adalah rohnya adat Minangkabau. Seperti yang telah kita ketahui bahwa budi adalah rohnya adat Minangkabau yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedudukan dan aturan adat Minangkabau. Adat sebagai aturan yang berpangkal kepada budi, mengatur kehidupan pribadi, kaum, suku, serta masyarakat pada umumnya, hingga terwujud masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, selamat dunia dan akhirat. Bumi sanang tanam menjadi, padi masak, jagung mupiah, taranak berkabang biak. Bapak kayu mendeh bertuah, mamak dihormati orang. Baldatun taibatun warrabun gafur, toto tentram, kator harjo, gemah ripah loh jenawi. Orang yang berbudi pasti beriman. Orang yang beriman pasti bermalu. Dan orang yang beriman tentu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangannya. Dan iman itu, atau malu itu setengah daripada iman. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi jika roh itu yang sudah hilang atau tidak berfungsi lagi, semisal terjadi pada makhluk seperti manusia atau hewan, maka dia akan mati. Begitu juga dalam kehidupan beradat, jika roh adat itu yang telah hilang, maka dia diibaratkan seperti rumah yang tak berkunci, sehingga akan mudah saja orang keluar masuk, seperti kapal yang tidak berkemudi, maka akan sesatlah dalam pelayaran. Ada pendapat yang mengatakan, jika budi nalah tajua, paham nalah tagadai, maka hilanglah M-nya atau minangnya, tinggal K. Jika K yang tinggal, maka sawah tak akan berpematang.
ladang indak babintala. Tidak perlu dan tidak punya aturan lagi. Maka hal ini digambarkan oleh beberapa mamang dalam adat. Batang awa pantak tungku, bawahnya sarang libatan, lamundi di bawah ladang siriah indak pabungolai. Jika membua kalau membuku, jika mauleh kalau mengasan, budi kalau dapat durang, itu indak pabungolai. Hilang budi, hilanglah malu, jalan nan lurus tak bertampuah, labuah nan golong tak bertaruh. Naik indak lahir dari jaya, turun indak lahir dari tangguh. Naik menggabai dari tingkok, turun meloncek ke jendela, undang dibuat ke ditantang. Jadi apa guna nak menjual? Kurang berajo di hati, kurang bersutan di mata. Jokok terjadi nan bakian, kampung kusuit negarikan kacau. Bala akan tiba tiap saat, kutu akan tiba tiap wakat. Waman arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha 124. Sebuah hadis Rasulullah bersabda, jika engkau tidak ada malu lagi, buatlah sesukamu. Al-Bukhari dan Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam pergaulan tengah-tengah masyarakat, yaitu jika berjalan, peliharalah kaki. Jika mawai, peliharalah tangan. Jika bicara, peliharalah lidah. Kucing jangan sampai mencucuk, kok tajam jangan sampai melukoi. Artinya, perbuatan dan ucapan yang kita lakukan jangan sampai menyakiti orang lain. Maka hal itu adat sebenarnya telah kadang-kadang dek ria kata terlampau, dek ganta mana tak dapat, kerana didorong oleh rasa bangga dan merasa mempunyai kelebihan dari yang lain, sehingga lupa untuk mengendalikan ucapan dan perbuatan. Sehingga apa yang kita lakukan, ucapan dan perbuatan kita telah menyakiti orang lain. Sapu tangan basa giampe, salusit dua balai alai. Luko tangan dapat diubek, luko hati membosan saya. Jika hati telah tersinggung, sulit untuk dilupakan. Indak den kaduyun lai, kaduyun jalan karimbo, kasingkarak sama keluar. Indak den kakiyun lai, kakiyun hati taibo, kok teragak sama keluarkan. Deh, iya. Maka dalam kehidupan sebenarnya adat telah memberikan rambu-rambu, memberikan peringatan bahwa langkah selangkah madang surut, kato sepatah dipikirkan. Pikir palito hati, tanang seribu akar. Dipikirkan dengan dikatakan, tapi tidak dikatakan serunan terpikir. Pakaikan raso je pareso. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Raso ialah perasaan, pareso adalah akal pikiran. Perimbangan antara raso dengan pareso akan menciptakan suatu keadilan sehingga terletak sesuatu pada tampaknya. Lawi ditampuah tak bariak, padang ditampuah tak berangin. Tapi nan diujui sampai nan diama pacah, golek tiba di nan data. Awak mendapat kurang dak kehilangan. Dek ribui rabahlah padi dicupak datuak temanggung. Kalau itu tidak berbudi, duduk tagak kemari tanggung. Tagak rumah kerana sandi,
sandi rusak rumah minaso. Tegaknya suatu negari, kampung, suku bangsa adalah karena budi. Budi rusak, kampung, suku bangsa akan binaso. Badarai cara no kendi, badantang cara no kaco, labu nak sama orang balahkan. Usah bercarai karena budi, usah berpisah karena baco. Itu nan orang pantangkan. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, pada sampai di situ sajalah dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.